Selamat pagi sekali lagi, Shalom. Yang dalam keadaan luar biasa dan dilawat Tuhan, boleh sekali lagi lambaikan tangan, kasih kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Wow, hadirat Tuhan makin lama makin dahsyat. Amin, saudara. Ya, apalagi waktu saudara dan saya datang dengan lapar dan haus, saudara rindu ada sesuatu, kita nggak cuma rutinitas, amin, dari hari Minggu ke hari Minggu, tetapi kita percaya setiap kali ibadah Tuhan hadir, kita memandang kepada Dia, ada transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita akan menjadi seperti yang kita sembah, karakter Yesus akan terpantul dalam hidup kita. Amin, haleluya. Pagi ini saya akan share tentang receive all the breakthrough in new season, Pegimel gitu ya. Penanggalan Israel sejak 25 September, pas hari Minggu lalu saudara. Tapi jamnya jam 6 waktu Israel, itu artinya jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Penanggalan Israel sudah berubah dari Pebet menjadi Pegimel. Katakan Pegimel. Pegimel. Ah, yang keras gitu ya. Nah, Pegimel itu adalah tahun 5783. Ada banyak orang berkata, ngapain sih Bu kita mempelajari penanggalan Israel? Kita kan sekarang penanggalannya internasional. Kok kenapa penanggalan Israel, enggak penanggalan Jawa gitu ya. Penanggalan yang lain gitu saudara ya, penanggalan Chinese misalnya. Kita percaya kenapa kita mempelajari penanggalan Israel, karena God's calendar, kalendernya Tuhan itu adalah kalendernya Ibrani, Yahudi, amin. Ya, itu kenapa? Karena dari awal Tuhan memanggil, Tuhan berbicara, Tuhan memilih, dan Tuhan bekerja untuk keselamatan. Pertamanya adalah bangsa pilihannya Israel. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan gak cuma hanya untuk bangsa Israel. Terbuka untuk setiap kita, terbuka untuk semua bangsa. Kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan dan harus kita persiapkan memasuki Pegimel ini? Ya, apa yang harus kita persiapkan? Saya sering kasih analogi seperti ini, Saudara. Kalau Saudara itu misalnya sukanya buah mangga, ya, jujur Saudara, saya suka mangga, suka banget, bukan sekarang. Dulu waktu hamil Joseph, ya. Setelah anaknya lahir, mangga ya biasa aja gitu ya. Jadi hari-hari waktu apalagi hamilnya udah makin besar gitu saudara. Sehari bisa 3 butir mangga, 3 buah mangga. Waduh gitu ya, kayaknya suka banget gitu. Dan puji Tuhan ya, dia lahir di bulan-bulan musim mangga gitu. Jadi Fatim gak usah repot-repot cari ngidam mangga nih, carinya kemana-mana. Gak usah repot-repot saudara ya. Kenapa? Karena pada musim itu, ya, waktu misalnya musim mangga, kita cari mangga tuh gampang. Amin. Musimnya. Ya, gak cuma di toko buah, di pasar bisa dapat. Di pinggir jalan keluar komplek rumah juga banyak tukang mangga, gitu ya. Mangganya bukan hanya banyak, Saudara, tetapi manis dan murah. Saudara pernah ngalamin seperti itu? Benar, Saudara ya? Yang suka duku, wah apalagi itu. Udah musim duku gitu ya, suka duren, waduh gitu. Nah itu ada musim-musimnya, rambutan dan lain sebagainya. Nah kalau saudara cari sesuatu di musimnya, saudara akan dapatkan dengan mudah. Yang kedua, dapatkan dengan manis atau bagus kualitasnya. Dan yang ketiga, murah. Ngapain beli satu kilo mangga 200.000? Gak musimnya gitu ya. Tapi begitu musimnya, wah 20.000 juga dapat sekilo. Mungkin kadang-kadang obral 15.000, ya segitulah saudara. Manis lagi. Nah kenapa kita perlu mempelajari dan menangkap seasonnya Tuhan? Karena di dalam Pegimel ini, dalam seasonnya Tuhan, Tuhan bekerja menurut apa yang sedang Dia agendakan. Seperti kayaknya tadi saya katakan, musimnya musim mangga. Ya jangan cari duku kalau nggak musimnya gitu ya. Nah apa nih musimnya Tuhan di Pegimel? Itu yang kita perlu tangkap. Supaya apa? Saudara dan saya menerima semua terobosan mujizat yang Tuhan rancangkan buat kita. Beri kemuliaan, katakan haleluya. Ya ini dia saudara ya.
Oke, 1 Tawari pasal yang ke-12 ayat 32 dikatakan begini. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Kita tahu Israel itu adalah Yakub. Yakub punya 12 anak. Dan dari 12 anak itu ada suku-sukunya. Gitu saudara ya. Nah, salah satu suku itu namanya Isakar. Ini salah satu anak daripada Yakub ya. Dikatakan Bani Isakar atau suku Isakar. Ternyata di antara 12 suku ada keunikan, ada kekhususan yang Bani Isakar atau suku Isakar ini punya. Keunikannya apa? Alkitab berkata dia punya pengertian tentang saat-saat yang baik. Knowing the right time. Saudara, kita perlu mengetahui saat-saat yang baik, saat-saat yang tepat. Ya atau ya? Waktu saudara misalnya waktu belum menikah dulu, bagi yang belum menikah, yang sudah menikah gitu ya. Saudara misalnya butuh sesuatu, mau minta uang sama papa, minta uang sama mama. Perlu waktu yang tepat nggak? Halo, tepat nggak? Tepat. Ya, mau minta uang pas belum gajian, tanggalnya tanggal 24, 25, lagi pengetatan. Begitu, Pak minta uang, buat apa? Perlu baju baru Pak, nanti ya, lain saudara gitu ya. Tapi mungkin dia tahu nih papanya udah gajian, papanya dibikin seneng hatinya. Pak, kamu mau apa? Nah beda kan saudara, gitu saudara ya. Beda saudara, kenapa? Knowing the right time. Nah, Bani Isakar ini diberikan kemampuan khusus. Bukan hanya sekedar mengerti saat-saat yang baik, ya, tetapi mereka juga mengetahui apa yang harus diperbuat. The right time and the right action. Yuk sama-sama perkatakan 2, 3. The right time and the right action. Nah ini penting saudara. Ini perlu kita miliki hari-hari ini. Kenapa? Waktu saudara menangkap waktu yang tepat. Dan saudara bergerak dengan perbuatan atau action yang tepat. Saya percaya banyak terobosan-terobosan yang Tuhan sedang siapkan. Pasti saudara saya akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Knowing the right time and the right action. Oleh karena itu di dalam season Gimel kita perlu tahu. Ya ini timingnya apa nih? Ya, actionnya apa? Amin, saudara. Ya, sampai sini yang mengerti boleh lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Baik, lanjut. Ya, pay itu bicara tentang mulut. Ya, kita ada dalam dekade pay. Tahun 80-an itu pay, saudara ya. Nah, itu bicara Tuhan atau artinya Tuhan bicara melalui mulutnya. Nah, saudara kalau Tuhan bicara melalui mulutnya, maka apa yang saudara saya perlu lakukan? Dengar baik-baik. Amin. Artinya apa? Hari-hari ini Yesaya 50 ayat 4 harus jadi bagian hidup kita. Apa yang dikatakan Yesaya 50 ayat 4? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru bagi yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara cari bagian Alkitab yang ada kata mempertajam pendengaran. Ayatnya cuma ini saudara. Kalau Tuhan bicara mulai mulut dalam dekade P, maka nggak bisa enggak saudara istilahnya. Kudu wajib harus ya di dalam dekade ini, dalam 10 tahun ini, 80-an ini, saudara harus pertajam telinga pendengaran saudara. Pertajam telinga pendengaran kita. Pertajam telinga pendengaran kita. Yang mengerti katakan amin. Caranya bangun pagi. Kenapa? Lo ayatnya jelas. Setiap pagi. Saudara bangun tiap pagi dan kau berkata Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Aku berdoa Tuhan buka telinga rohaniku. Pertajam. Dalam nama Yesus. Amin. Mulai engkau lakukan prophetic action dengan seperti itu. Dan saudara saya akan mulai merasakan, kok makin tajam ya. Kok tiba-tiba Tuhan bicara ya. Ya, Tuhan mungkin gak bicara audible, tapi Tuhan bicara melalui keadaan saudara bisa nangkep. Tuhan bicara melalui situasi saudara bisa nangkep. Tuhan bicara melalui firman ataupun khotbah. Saudara, aduh iya Tuhan. Amin. Ya,
Dan dikatakan dalam P ini, karena Tuhan bicara melalui mulut, kita perlu mendengar, dengar yang bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Amin. Tapi dengar yang waktu saudara dengar di telingamu, dengar di hatimu, saudara tangkap dalam rohmu, ada ketaatan untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Itu P. Sedangkan Gimel angka 3, jadi selalu penanggalan itu dilihat 2 angka di belakang. 57, 83, 83-nya yang dilihat. 80-nya P, ya 3-nya Gimel. Ya. Gimel ini bicara tentang unta. Bu, apa hubungannya unta sama saya? Saudara, unta itu ternyata punya banyak arti. Ya, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi banyak sekali arti yang khusus. Ya, kenapa Gimel ini dilambangkan dengan unta dan ada arti-artinya gitu ya. Nah, tetapi kita akan lihat selain daripada unta, ini juga bicara tentang a walking man, orang yang berjalan. Nah, unta salah satu keunikannya saudara, ternyata apa yang menyebabkan unta itu bisa jalan di padang pasir, ya di padang gurun yang mungkin cuacanya ekstrim dan juga debunya juga haleluya gitu ya. Lapisan matanya unta itu beda. Unta itu punya lapisan mata ya yang sebelum dari bulu matanya yang panjang. Wow, nggak perlu eyelashes saudara ya. Memperpanjang bulu mata saudara, nggak perlu pakai bulu mata palsu. Unta tuh bulu matanya panjang. Itu untuk menahan supaya debu nggak masuk ke dalam matanya. Dan unta itu punya lapisan sehingga ada debu apapun itu nggak masuk. Dahsyat saudara. Salah satu cara adalah tahun ini dalam Gimel, Tuhan mau mata saudara hanya memandang kepada Tuhan. Tutup lapisan mata saudara, pakai lapisan mata saudara hanya mandang sama Tuhan. Kenapa? Karena lapisan mata saudara tidak engkau pakai memandang kepada Tuhan. Engkau lihat kiri, engkau lihat kanan, engkau lihat resesi yang ada di dunia, engkau lihat goncangan yang ada di dunia, imanmu akan melorot. Iya Pak ya? Tapi kalau matamu kau pakai lapisan mata yang fokus hanya kepada Tuhan. Sama seperti mata Raja Wali saudara. Ya, Raja Wali itu matanya cuma lihat matahari saudara. Enggak lihat burung mana-mana. Wih, burung merak cakep ya. Enggak saudara ya. Lalu main mata sama burung merak. Enggak, dia matanya lihat matahari saudara. Lapisan matanya itu lihatnya pandangnya pada matahari. Unta ada lapisan mata yang dia tidak terpengaruh dengan macam-macam debu yang ada. Kenapa? Karena unta akan diberikan kemampuan berjalan di tengah kondisi padang gurun yang luar biasa. Kita hari-hari ini kalau boleh jujur ngelihat kondisi dunia mirip-mirip kayak begitu saudara ya. Dan unta punya keunikan lagi, ini jadi cerita unta saudara ya. Unta ini punya keunikan apa saudara? Dia punya kantong minum yang besar. Kalau kita sekarang gampang bawa galon, ya berapa banyak galon. Kalau di padang gurun unta nggak bisa bawa galon saudara. Tapi di dalam kantong minumnya, begitu ada oasis, ada sumber air, dia minumnya banyak, minum berliter-liter, minum. Lalu dia kuat berjalan berhari-hari tanpa minum. Saya percaya bukannya saudara suruh minum yang banyak jadi kembung, ke toilet melulu gitu saudara ya. Tetapi kita perlu minum apa? Hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan. Terus saudara. Makanya tiap hari jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Makin hari terus kau minta dipenuhi. Di tengah semua padang gurun dunia yang semakin tidak jelas. Waktu saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Itu membuat kita terus kuat. Sampai kemenangan menjadi bagian kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Ya, oke, kita akan lihat singkat beberapa arti daripada P Gimel. Yang pertama, P Gimel ini bicara tentang the year of intense worry for divine recovery. Ini tahun di mana Tuhan akan bawa saudara saya masuk di dalam peperangan rohani. Wow, gitu ya. Peperangan rohani untuk apa saudara? Untuk mengalami pemulihan secara ilahi sehingga dikatakan ini nubuatan dari Cakpir saudara ya.
Opening up new supply routes. Jadi terbuka, ya. Itu membuka peperangan yang akan membuka supply penyediaan berkat yang baru. Wow. Kalau saudara lihat dari Ishak, ya, Kejadian pasal 26, setiap kali Ishak menggali sumur Abraham, ya, yang pernah ditutup oleh musuh, datang lagi, ya, ribut lagi, lalu kemudian pindah lagi, gali lagi, ya, itu opening up, ya, new supply, ya, membuka lagi. Walaupun ada hal-hal yang gak enak, tapi akhirnya waktu Ishak menggali sumur, itu keluar air yang membual-bual. Tahun Pegimel, waktu engkau intens dalam peperangan rohani, engkau akan melihat ada sumber-sumber penyediaan yang baru. Ada pintu-pintu berkat yang baru dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, dalam keluarga saudara, yang Tuhan siapkan untuk menjadi supply buat hidup kita. Katakan amin. Nggak dapat instan, saudara. Perang. Tapi tenang, kalau bersama dengan Tuhan, kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Yes. Yang kedua, Pegimel ini bicara tentang the year of retribution and judgment. Tahun di mana Tuhan, seperti halnya kayak Gimel itu dari kata gamal, ya, artinya memperlakukan seseorang, membalas, memberikan kompensasi, mengganti rugi, memberi upah atau memberi hukuman. Jadi di Pegimel, saudara akan melihat apa yang selama ini engkau tabur, saudara dan saya akan tuai. Amin. Waktu engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Saudara akan terima upah, saudara akan terima reward. Amin. Tapi kalau engkau tabur yang jahat, ya tahun ini haleluya gitu ya. Artinya Tuhan akan memberikan atau reward atau bukan reward, hukuman itu akan terjadi. Tapi saya percaya pasti semua mau menabur yang baik. Amin. Menabur kasih, menabur perhatian, menabur doa, menabur tenaga, menabur firman. Amin. Menabur semua yang Tuhan suruh. Dan kita akan mengalami yang namanya reward yang dari Tuhan. Yang ketiga, Pegimel 5783, ini adalah tahun di mana Tuhan akan membukakan segala sesuatu. The year of reveal all things and make a right choices. Ya, ini tahun Tuhan akan bukakan banyak perkara. Sebenarnya kalau saya lihat hari-hari ini ya, saudara, kalau boleh jujur, belum masuk ke Pegimel, baru awal-awal September itu wah ya banyak hal-hal yang membuat kita mungkin kaget gitu saudara ya. Kenapa? Karena ya secara bangsa Indonesia aja kita udah melihat adanya kasus-kasus yang terbongkar. Seperti itu. Belum lagi yang lain-lain yang sedang dibongkar sama Tuhan. Nah, Rabbi Felix Halpern dia katakan begini. Memasuki Pegimel, dia melihat ada selubung-selubung yang dirobek. Ya, selubung yang dirobek. Mungkin selubung ini sama ini tertutup, tapi tiba-tiba terbuka, gitu saudara. Nah, tahun ini, tahun Pegimel ini, Tuhan akan membukakan banyak hal. Bagi kita yang sungguh-sungguh, saudara akan diberikan pengertian-pengertian yang baru, yang semakin tajam dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Tiba-tiba saudara, wow, oh saya ngerti deh, saya harus lakukan ini. Karena apa? Tuhan bukakan sesuatu. Ya, tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan, semua dosa, kesalahan, kejahatannya akan dibongkar. Akan terbongkar. Nah, ini waktunya di Pegimel, di mana Tuhan akan memberikan pada saudara saya pilihan demi pilihan. Ya, mari kita memilih yang benar. Kenapa? Karena saudara dengar suara Tuhan, saudara taat, saudara mendapatkan pengurapan Isakhar, saudara bisa mengetahui the right time, the right action, dan juga the right choice. Yang percaya katakan amin. Yang keempat saudara, Pegimel, ya 5783, the year of spiritual journey. Kok spiritual journey? Ya, spiritual journey kenapa? Karena secara gambar, piktogram ya, lambang daripada Gimel itu adalah bentuknya kaki, kan tadi, walking man, orang yang berjalan. Ya, nah itu Tuhan bukakan salah satu arti profetiknya adalah orang yang berjalan melambangkan perjalanan spiritual, perjalanan rohani kita.
Ya, mungkin ada di antara saudara berkata gini, Bu, pokoknya saya udah terima Yesus, saya sudah baptis, saya udah ibadah, udah pelayanan, ya wis lah. Ternyata enggak sampai situ, saudara. Perjalanan rohani saudara harus terus diperbaharui dari hari ke hari. Hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Amin. Hari ini kita harus ngalamin sesuatu yang lebih lagi bertumbuh dibandingkan yang kemarin. Kita harus bergerak dari justification, sanctification, dan glorification. Nanti ada khotbahnya sendiri ya. Intinya apa? Berjalan, perjalanan rohani saudara. Tahun ini dikatakan bahwa kita, saudara saya, perlu berlari mengejar panggilan ilahi. Amin. Setiap saudara saya dapat panggilan dari Tuhan yang mungkin beda. Mungkin beda satu dengan yang lain. Kakak adik beda. Ya, sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama gembala, sama-sama gereja, panggilannya berbeda. Amin. Mari kita kejar panggilan Tuhan. Gimana Bu saya bisa kejar panggilan Tuhan? Dengar suara Tuhan. Banyak saat teduh, banyak merendahkan diri. Tanya Tuhan di Peggy Mel ini. Kalau ini bicara tentang season, tentang spiritual journey. Apa yang kau mau untuk hidupku ke depan? Ya. Saya merasakan dan saya tahu Tuhan akan banyak mereposisi kita. Ya, kenapa di tahun ini saudara mungkin akan dibukakan, kan ini tahun di reveal all things ya. Tuhan akan bukakan, oh nak fase hidupmu, fase pelayananmu, fase karir pekerjaanmu sampai sini udah oke. Tapi next stepnya gitu ya, next journey-nya harus begini. Ya. Itu kita masing-masing sama Tuhan. Amin. Saudara deal dengan Tuhan. Ya, saudara tanya sama Tuhan. Ya, saya percaya mungkin tadinya saudara single, kemudian saudara ketemu pasangan, di Peggy Mel menikah. Nah itu kan berarti ada journey yang baru gitu ya. Atau mungkin, wah ada yang mau tepuk tangan, boleh yang tepuk tangan, haleluya. Atau mungkin belum temu pasangan gitu. Di Peggy Mel ketemu pasangan, punya journey yang baru gitu ya. Atau mungkin di pekerjaan saudara, tiba-tiba saudara dipercayakan satu jabatan tertentu yang mungkin kau nggak pernah alami sebelumnya, ya itu akan membawa satu journey yang baru. Engkau lulus kuliah, mulai step yang baru, the new journey. Sudah akan temukan di Peggy Mel ini. Yang percaya dan exciting, lambaikan tangan, tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Oleh karena itu kunci yang penting di Peggy Mel ini adalah kita perlu pengurapan Isakar. Chuck Pierce pernah berkata, ini nabi dari Amerika, dia pernah menulis mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu tentang Isakar anointing. Apa itu Isakar anointing? Pengurapan yang Tuhan berikan yang membuat kita tahu the right time and the right action. Ya, the right time and the right action. Saya belajar saudara, ini sharing saudara ya. Saya belajar waktu awal-awal saya lagi mempelajari tentang Isakar anointing. Saya doa Tuhan aku minta pengurapan Isakar Tuhan. Supaya saya tahu the right time, the right action Tuhan gitu ya. Lalu kemudian kami lagi ada pertemuan di Sentul waktu itu di SICC. Nah secara singkat memang harus nginep dan lain sebagainya. Ya saya cuma di drop saja sama mobil, kemudian mobil kembali ke Jakarta, nginep di hotel di sana dan sebagainya. Lalu saya berpikir begini, Tuhan saya minta Tuhan ketepatan. Kapan saya turun dari kamar, ya, dan kapan saya harus jalan ke gedung pertemuan. Ya, jadi hotel dengan SICC-nya tinggal cuma seberangan saudara. Ya kalau saudara pernah ke Sentul ya memang cuma nyebrang. Tapi kalau jalan keringetan lumayan kan gitu ya. Pak Pram tahu pasti gitu ya. Nah apa yang terjadi? Tiba-tiba udah beres semua siap-siap. Tuhan taruh gini, turun sekarang. Ya udah saya turun saudara. Emang udah siap juga kan. Saya turun saudara. Saya masuk lift karena di kamar hotel saya turun ke lantai bawah. Begitu lift saya kebuka, ternyata pemimpin saya keluar dari lift satunya. Lalu dia, In, udah siap? Iya, udah siap Kak. Saya bilang, naik apa ke sana? Jalan. Oh iya, naik mobil sama kakak. Iya puji Tuhan. Jadi gak perlu keringetan saudara ya. Hari itu saya pikir, kayaknya cuma kebetulan doang. Ngerti saudara ya?
Kebetulan doang lah by accident seperti itu. Tapi waktu saya berdoa, saya merenungkan, Tuhan bilang, enggak loh, itu pengalaman yang aku berikan untuk kamu tahu. Isakar anointing itu sudah turun atas kamu. Oh ya Tuhan, amin Tuhan. Thank you Tuhan. Saya minta lebih lagi Tuhan. Saya mau dipertajam lebih lagi. Amin saudara. Jangan udah terima, puji Tuhan udah terima loh, haleluya. Enggak saudara, minta dipertajam. Minta telinga dibuka. Masuk dalam ketepatan demi ketepatan. Yang percaya katakan amin. Ini penting tahun ini. Amin. Ya, berapa waktu yang lalu saya tiba-tiba WA Irma di sini ya. Irma lagi ada di Bali, Saudara. Saya WA, "Irma, shalom. Kamu sampai kapan di Bali?" Gini gitu. Kalau kamu ada waktu kosong, Irma, doa keliling dong tempat G20 gitu. Mumpung kamu di Bali. "Aduh Bu," dia bilang, "saya baru lagi mikir, ini acara kantor kelar Kamis malam. Saya mau pulang hari Sabtu. Saya ngapain ya Jumat dan Sabtu? Kalau cuma jalan-jalan doang kan ya ngapain gitu. WA ibu masuk." Puji Tuhan, buat saya konfirmasi. Amin. Kenapa? Tuhan mau bekerja tepat pada waktunya. Waktu saudara dapatkan the right time, ayo bergerak dengan the right action. Jangan, aduh gitu ya, salah kali ya. Nah, saudara kalau saudara mulai pakai logika, enggak lah kebetulan salah kali. Saudara nanti enggak pertajam. Mendingan waktu saudara dapat, saudara bertindak dan saudara bilang gini, "Tuhan kalau ini dari Tuhan, saya minta konfirmasi." Apa saudara? Yang keras, 2, 3. Iya, saudara akan dapat konfirmasi. Bahwa saudara bergerak dalam ketepatan. Saudara bergerak dalam ketepatan. Yang mengerti kasih tepuk tangan katakan haleluya. Ini penting tahun ini saudara. Amin. Dan kelima terakhir. Peggy Mel itu bicara tentang the year of giving and being blessed. Ini tahun Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Kenapa saudara? Ya bukan berarti tahun-tahun yang lalu Tuhan gak berkati. Tahun-tahun yang akan datang Tuhan gak berkati. Tapi seasonnya bicara tentang unta. Unta itu biasanya ngangkut apa? Banyak harta benda, betul gak? Ya, di punggungnya itu kan banyak barang gitu saudara ya. Banyak berkat saudara selain daripada orang yang duduk di atas unta pastinya ya. Nah saudara ini tahun Peggy Mel. Tahun dimana Tuhan akan memberikan banyak sekali berkat-berkat buat setiap kita. Kalau bicara berkat jangan mikirnya dolar, rupiah gitu ya. Berkat artinya dalam segala hal. Amin. Ya, saya nggak mau orang mikirnya, wah berkat ini duit nih Bu, nih duit nih. Enggak. Ya, kalau saudara bisa bangun pagi sukacita berkat nggak? Berkat. Ya, saudara bisa jalan ada di tempat ibadah, bisa ibadah dimanapun, itu berkat nggak? Berkat. Ya, kalau bicara berkat berarti berkat secara keseluruhan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat pemulihan keluarga, berkat dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tapi khususnya unta ini bawa berkat bangsa-bangsa. Ya, bawa berkat secara materi, secara khususnya nih. Bukan berarti yang lain enggak, ini khususnya gitu ya. Nah, makna prophetic Gimel ini ada salah satu literatur yang saya pelajari, dikatakan begini, orang mampu, orang yang diberkati ya, itu mengejar orang miskin. Ya, mengejar orang miskin. Miskin di sini artinya dalet. Dalet itu angka 4 saudara. Makanya habis 5783 nanti akan ada 5784. Ya, jadi daletnya itu 4-nya itu saudara ya. Nah, untuk apa? Memberi sedekah. Memberi sedekah. Nah, berarti dalam Gimel ini Tuhan mau kita as a walking man, bukan jalan-jalan, sekedar jalan, bukan hanya mengejar spiritual journey kita, bukan jalan-jalan kuliner saja, ya, bukan jalan-jalan ya untuk vacation aja, tapi berjalan juga sebagai orang yang menerima berkat untuk memberkati mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan. Katakan amin. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit pula. Baca yuk 2-3. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi saudara jangan gini ya, saya tabur ya, nanti saya mau tuai nih. Wash. Ya, saya naburnya berapa? 10. Nanti supaya nuainya banyak. Enggak saudara ya. Kita bukan orientasinya kepada tuaian. Amin. Orientasi kita bukannya, wah saya mau nabur sebanyak-banyaknya karena saya mau menuai yang banyak. Kita bukan seperti itu. Kita mau menabur yang Tuhan suruh. Ingat, ini dekadenya P. Tuhan bicara melalui mulut. Kita perlu dengar. Ya, jadi bukannya nabur membabi buta saudara, tapi saudara dengar Tuhan bilang tabur. Yes. Ya, Tuhan bicara sesuatu. Yes. Amin. Ya, ini dasarnya harus benar nih, karena kalau enggak nanti bisa salah gitu ya. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ya. Jadi Gimel itu orang yang diberkati, orang yang mampu, dia berjalan memberi bagi orang yang miskin, dalet, itu menurut kerelaan hati saudara. Jadi ada kerelaan hati, ya. Dan dikatakan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Habis karena Bu Indri khotbah sih ya udahlah, saya terpaksa. Ya jangan saudara, ya nggak ada hubungannya sama saya, saudara sama Tuhan. Amin, amin, ya. Jadi seperti itu. Dan dikatakan gini, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya, saya rindu ke depan ini kalau bisa worship leader, ini waktunya untuk memberi dengan sukacita. Amin. Ya, kita sambuti dengan sukacita saudara ya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Jangan waktunya memberi lagi. Udah nih. Enggak, itu bersungut-sungut saudara ya. Kalau kayak gitu diberkati enggak? Enggak. Kenapa? Enggak rela. Ya, enggak sukacita. Waktu saudara rela dan sukacita, kita pasti akan menerima berkatnya. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Ayat yang ke-8, kita lihat yuk 2 Korintus 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa, apa saudara? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Wow, dahsyat loh saudara. Waktu dia memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Wow, dahsyat. Gak cuma sekedar itu, bahkan berkecukupan. Jadi kalau saudara mau menabur, memberi, mikir, nanti cukup gak ya? Cukup gak ya? Ingat ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Sampai kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam segala kebajikan. Sekali lagi yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Makanya lagunya kan, aku diberkati, kamu diberkati. Refrennya apa? Sebab Allah sanggup limpahkan segala itu. Ini ayatnya ini saudara ya. Waktu sukacita, waktu dengan rela, Allah sanggup. Ngomong sama kiri kanan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sukacita, sukarela, katakan amin. Ya. Kalau sukacita, sukarelanya cuma ngasihnya 2, ya nggak apa-apa saudara. Amin. Bukan jumlahnya, sukacita dan sukarelanya. Amin. Haleluya. 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lama-lamanya. Ayat 10. Yes, kita lihat sama-sama. Yuk kita baca yuk 2-3. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, kuncinya apa saudara? Tuhan menyiapkan benih.
Amin. Jadi waktu saudara bilang, Tuhan aku mau menabur Tuhan. Aku mau memberi Tuhan. Aku mau di Peggy Mel ini menjadi orang yang mampu. Yang memberi bagi orang yang berkekurangan. Yang memberi kepada yang Tuhan suruh. Tapi aku gak punya apa-apa. Minta apa? Benih untuk ditabur. Ini kuncinya saudara. Mungkin kau berkata, pas-pasan bu. Udah pas mepet. Apalagi harganya pada naik semua. Gak mau in lah. Gak mungkin maksudnya. Gak mau in lah saya memberi. Susah lah. Gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Minta benih. Kenapa? Dia menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Artinya engkau tidak kelaparan, engkau tetap dalam penyediaan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tapi engkau punya berkat ekstra untuk ditabur. Saya percaya pesan ini, saudara tangkap baik-baik ya. Pesan ini Tuhan siapkan untuk kita masuki masa-masa ke depan loh. Amin. Saya waktu menyiapkan ini Tuhan ingatkan khotbah 2 bulan yang lalu tentang kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Salah satunya apa? Kalau kita mau dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di mana semua sedang mengalami goncangan ekonomi. Menabur. Saudara saya khotbah, saya lakukan saudara. Bukannya saya khotbah saya gak lakukan. Ya, ada kalanya tiba-tiba Tuhan munculkan wajah seseorang. Saya udah gak mikir lagi saudara. Kalau udah jelas gitu munculkan wajah seseorang lalu jelas angkanya lagi. Wah itu dia tuh masalahnya ya. Saya ambil handphone saudara. Maaf saudara, saya transfer. Bu Indri gak mikir tuh nanti untuk uang sekolah anak buat ini itu. Udah saya gak mikir lagi saudara. Kenapa? Karena waktu Tuhan taruh, saya taat, saya percaya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bukan gini, saya tabur nih ya. Tuhan saya nabur lo buat si A, saya nabur lo buat si B, saya nabur lo buat C. Tuhan utangnya sama saya. Enggak loh. Ya, enggak gitu loh ya. Kita lakukan karena cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan. Saya ingat saudara berapa tahun yang lalu. Kita ini kan diajarin saudara ya. Setiap Februari kita memberikan persembahan sulung. Dari berkat yang kita dapat di Januari. Itu udah 11 tahun, 12 tahun ini. GBI Gatot Subroto kita diajarin seperti itu. Nah awal-awalnya kan berat saudara. Hah? Berkat 1 bulan, diserahin semua. Di Februari awal, wah impossible. Makannya apa? Ya susah saudara. Ya, waduh gitu. Lalu kemudian saya diajarin sama pemimpin saya. Pemimpin saya ajarin begini. Bulan September, bulan Oktober, November, Desember. Doa minta berkat ekstra. Apa saudara? Minta berkat ekstra. Supaya waktu Januari kita mau mempersembahkan persembahan sulung, kita gak kekurangan. Kenapa? September, Oktober, November, Desember. Tuhan sudah memberikan kelimpahan demi kelimpahan demi kelimpahan. Yang percaya kasih kemuliaan katakan amin. Kalau gak percaya praktekan deh. Amin. Engkau yang bisnis tiba-tiba, ordernya kok tiba-tiba banyak banget ya. Ya, di sini ada beberapa yang sudah ngelakuin, pasti saudara udah bisa bersaksi. Ya saya ngalamin juga gitu. Kalau nggak gimana caranya? Pandemi gimana caranya? Tapi waktu kita perintahkan berkat saudara. Ini juga kalau boleh sharing saudara ya. 15-17 tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan nubuatin saya. Dia bilang begini, jangan berpikir dari mana uang akan datang dalam hidupmu. Tapi perintahkanlah berkat, maka berkat akan mengalir dalam hidupmu. Saya dengar nubuatan itu kaget juga ya. Iya juga ya Tuhan, jujur saudara. Pernah mikir gak duit datang dari mana? Halo, jujur, pernah gak? Pernah. Wah ini nih saya kan kerja nih ya. Oh gaji pasti dapat. Oh iya, aduh ada bonus nih ya. Oh iya nih, wah ini kita jualan-jualan nih. Nah kita udah mikir nih. Itu manusiawi saudara. Tapi waktu saya terima nubuatan itu change my paradigm. Berubah paradigma saya. Saya berkata gini, mungkin secara yang rutin kayaknya sini. Tapi saya gak mau berpikir itu.
Saya perkatakan berkat dari utara, selatan, timur, barat. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang benar, kekayaan orang fasik. Dalam nama Yesus Tuhan berikan. Itu ajaib, nggak tahu gimana caranya. Tuhan bisa kirim berkat demi berkat demi berkat. Kalau saya ngalamin, banyak hamba Tuhan ngalamin. Saudara juga pasti akan ngalamin. Mari perintahkan berkat, berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Waktu saudara terima berkat, tanya sama Tuhan. Tuhan, ini roti untuk dimakan atau benih untuk ditabur? Amin. Karena kalau semua roti, kalau semua berkat yang dipakai untuk kita makan, maka di ladang gak ada nextnya dong. Betul gak? Gak ada lagi yang ditanam. Amin. Saudara makan mangga, kulitnya pasti dibuang kan? Makan buahnya dong, betul? Bijinya diapain? Sayang bu, tak makan sekalian. Enggak kan? Bijinya ditanam. Amin. Jangan, ini kan mangga mujizat ini bu. Haleluya. Nah, makanya kita perlu nangkep ini. Dan itu juga jadi bukti. Saudara, cinta Tuhan lebih daripada cinta uang. Amin. Nanti saudara praktekin deh. Kalau saudara udah masuk dalam tahapan ini, saudara lihat uang itu biasa. Lihat bank account saudara, M-banking buka. Itu cuma kayak ya angka. Sense of belongingnya udah gak ada. Gak, gitu. Wah kurang nih. Gak gitu ya. Kenapa? Kalau toh kurang karena kita menabur, siap-siap. Tuhan pasti akan berkati. Amin. Kenapa sih Tuhan ngomongin soal persembahan gini? Tuhan tuh cuma mau bawa kita tuh cinta dia lebih daripada cinta duit. Kan firmannya bilang antara mamon sama Tuhan itu saingan, betul nggak? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu. Begitu saudara lewat masalah ini, saya percaya bukan hanya sekedar engkau dipercayakan banyak perkara-perkara rohani, tapi juga engkau dipercayakan banyak berkat-berkat secara jasmani. Kita beri tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menabur. Yang pertama, motivasi menabur bukan karena dapat tuaian. Saya nabur 1.000. Tuhan 1.000 kali ganda ya, 1 juta ya. Enggak saudara, saya nabur 1.000 Tuhan karena saya senang, saya cinta engkau Tuhan. Terserah Tuhan, ada waktunya Tuhan uji saudara. Saudara nabur kok gak nuai-nuai. Ya, ngujinya kenapa? Motivasi kita. Selama motivasimu memang karena Tuhan, karena taat. Ada waktunya engkau memang sudah tidak ada mikir lagi. Tidak ada tujuan untuk masalah, motivasi untuk masalah ini. Tuhan siapkan berkat bagimu. Kedua, memberi menurut kerelaan hati dengan sukacita. Ayatnya tadi kita udah baca ya, ini kesimpulannya saudara ya. Yang ketiga, menabur tidak selalu dalam kondisi berkelimpahan. Amin. Tetapi menabur minta benih. Amin. Ya, saudara lihat, waktu ada janda yang miskin yang memberi di persembahan. Dia cuma 2 peser, aduh kecil banget mungkin. Tapi Tuhan bilang ini luar biasa loh memberinya. Bukan jumlahnya, hatinya. Amin. Ya, saudara harus punya paradigma yang benar nih. Ya, bukan jumlahnya, hatinya. Kalau tuh nggak ada, kurang, ya minta benih. Kan tadi kita udah belajar saudara ya. Yang keempat, menabur di tanah yang subur sesuai dengan perintah Tuhan. Kejadian 26, Ishak menabur. Bukan waktu masa yang kelimpahan loh. Kalau saudara baca Kejadian 26, nanti pulang baca saudara ya. Ishak menabur dalam masa kelaparan. Dan itu bukan kelaparan yang pertama. Kalau saudara baca di ayat yang pertama. Di Gerar. Ada pilihan untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang tinggal di Gerar. Ishak taat. Dan waktu Ishak menabur dalam tahun itu juga dia menuai. Saudara dahsyat. Kita mau menabur artinya apa? Bukan karena kita takut resesi. Ingat loh ya.
Saya nabur nih, nanti katanya resesi global ya. Wah, ya, saya nabur. Saudara, kita nabur bukan karena takut resesi. Amin. Kita nabur bukan karena iming-iming, wow bakal dapat tuayan yang besar. Bukan, saudara nabur karena saudara dengar suara Tuhan. Saudara mau cinta Tuhan, saudara mau taat. Amin. Ini seasonnya. Amin. Ya, dan kalau bicara tentang saudara menabur, misalnya saudara menabur di gereja ini, dengar saudara ya, ini nggak ada hubungannya dengan saya. Ini ada Ibu Lilian, bendahara kita. Ya, saudara bisa tanya gitu ya, artinya, nanti kalau persembahannya naik, berarti berkatnya Pak Tim sama Bu Indri naik. Nggak ada hubungannya, tanya sama beliau. Kami komitmen, kami melayani full sebagai gembala, kami tidak ambil hak kami sebagai gembala. Kami tidak ambil gaji sebagai gembala, enggak. Kenapa? Karena kami tahu ada bagian kami menabur, Tuhan bisa kirimkan berkat dari berbagai hal yang lain. Tapi di sini kami menabur, itu bagian kami. Ya, jadi kalau saya bicara gini, saya tenang aja. Kenapa? Kami nggak nabur, nggak ambil apapun di gereja ini. Jadi tenang saudara ya. Nah, cari tanah yang subur yang Tuhan suruh. Kenapa? Kalau tanahnya subur, saudara menabur, menuai 30, 60, 100 kali. Amin. Dan saya percaya ini waktu saudara mulai lakukan. Menabur doa, menabur firman, menabur dalam segala hal. Menabur perhatian, menabur kasih. Itu juga akan membawa banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kesimpulan terakhir. Peggy Mel. Saudara dan saya akan mendapatkan terobosan di season yang baru. Minta Issachar anointing. Lalu kemudian kita bergerak the right time, the right action. Make the right choices. Ambil keputusan-keputusan yang tepat dalam spiritual journey saudara. Ya, mulai tanya sama Tuhan. Mulai minta Tuhan bukakan. Apakah ada supply yang baru yang Tuhan mau. Ada hal yang baru yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada journey yang baru gitu saudara ya. Dan kita mulai bergerak di dalam memberi. Kita siap-siap untuk menerima terobosan yang dahsyat dalam segala hal. Amin. Mari bangkit berdiri kita berdoa. Kuribu shikarabata kayara mahana ya raba karaba. Urika shikakana hana ya raba. Uribu rabahana ya ralaba kuriyar burraba baba kaya raba. Kiralaba kana ya raba horabahana ya ralaba shika ya ralaba kaya ralaba ya raba. Hurabakana ya ralaba ya rabahana ya ralama ya ralama. Engkau sedang bergerak dengan dahsyat hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini waktumu. Ini waktumu Tuhan, ini waktumu untuk memberkati, untuk mengurapi setiap kami. Sebelum kami nanti akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Bahwa setiap kami ya Tuhan di dalam Peggy Mel ini menangkap apa yang menjadi isi hatimu, bergerak di dalam kegerakanmu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Silakan singers naikkan pujian ini. Mari siapkan hati saudara lebih dan lebih lagi untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawananmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama. Mari bangkit berdiri. Haleluya.
hatimu. Minta Roh Kudus bekerja. Urapan yang baru ya Tuhan. Oh, Isakar anointing turun atas kami. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Yes Lord. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih. Mari datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Engkau yang berkata, urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi aku ya Tuhan. Saudara boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat saudara. Kita minta urapan yang baru memasuki Peggy Mel. Kita minta Isakar anointing. Mari saudara yang rindu diurapi, saudara boleh maju ke depan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Saudara yang rindu diurapi, kau boleh maju ke depan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama Tuhan, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Siapa yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus kita sama-sama sembah ya. Ya Allah masyara la bala 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 bala. Ya Allah masyara la bala 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 bala. Kau urapi setiap kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru Tuhan. Ya Allah masyara la bala 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 bala. Ku perlu Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, buka hatimu. Kita Tuhan yang mengurapi engkau. Biarlah masyarakat bala 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 bala. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Beri api, beri hujan. Beri api, Beri hujan. minta Tuhan, biar api kuasa-Mu dicurahkan. Kau janjikan berembus, berembus. Rohku curahkan kuasa-Mu Tuhan. Di kuasa urapan turun Katakan sekarang. dan sama-sama nyanyikan. Beri api, ya Allah masyarakat. Beri hujan. Ya Allah bala 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 bala. Kau janjikan berembus, berembus. Ya Roh Kudus, di kuasa urapan turun. Bila lagi dengan sama hatimu, sama
api, beri hujan, setia kau janjikan, menembus ya Roh Kudus, di kuasa urapan turun, beri api, beri hujan, beri api. Minta urapan yang baru Tuhan. Roh Kudus, beri kuasa urapan turun sekarang. Yang sudah diurapi terus sembah Tuhan. Beri hujan. Kau janjikan menembus ya Roh Kudus. Beri kuasa-Mu Tuhan. Beri kuasa urapan turun. Curahkanlah kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi sama-sama kita nyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mari kita sama-sama sembah Dia. Saya Tuhan, kami terima mujizat yang baru. Kami terima terobosan yang baru Tuhan. Ya Allah, ya Allah, yang sudah diurapi terus sembah Tuhan. Ya Allah, yang belum diurapi buka hatimu, biar Roh Kudus menjamah kau. Ya Allah, ya Allah. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Makasih ya Abah. Makasih ya Tuhan.